Assalamualaikum, minasang, konnichiwa. Yuk kita belajar bersama. Saat belajar tata bahasa, kamu pasti sering mendengar istilah kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Nah, di video ini kita akan membahas tentang kata sifat dalam bahasa Jepang. Yang akan dipelajari dalam video ini adalah 1. Pengertian kata sifat, 2. Struktur kata sifat, yang ketiga perubahan bentuk kata sifat, dan yang keempat perubahan kata sifat menjadi kata keterangan. Apakah kalian tahu apa itu kata sifat dan bagaimana cara membedakannya dengan kata yang lain? Kata sifat adalah kata yang berfungsi untuk menjelaskan atau menggambarkan kondisi dari kata benda yang mengikutinya. Kata sifat memberikan informasi tambahan tentang bentuk, warna, ukuran, rasa, atau keadaan dari benda tersebut. Misalnya, oishi ramen, ramen yang enak. Kata oishi berarti enak. Kata ini menjelaskan bahwa ramen yang dimaksud memiliki rasa yang enak. Aoi sora, langit biru. Kata aoi berarti biru, yang menjelaskan warna dari langit. Kemudian contoh berikutnya adalah shizukana hea, kamar yang tenang. Kata shizukana berarti tenang, yang menggambarkan kondisi kamar tersebut. Selanjutnya, kita akan masuk ke perbandingan struktur kata sifat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Dalam bahasa Indonesia, susunan kata sifat yang menerangkan kata benda biasanya adalah diterangkan ditambah menerangkan. Sedangkan dalam bahasa Jepang, susunannya adalah menerangkan ditambah diterangkan. Contohnya, dalam bahasa Indonesia, buku biru. Buku merupakan kata yang diterangkan. Biru merupakan kata yang menerangkan. Jadi, kata biru itu menerangkan warna dari kata buku. Sedangkan dalam bahasa Jepang, buku biru adalah aoi hong. Aoi berarti biru, yang merupakan kata yang menerangkan. Hong berarti buku, yang merupakan kata yang diterangkan. Jadi, jika dalam bahasa Indonesia kita mengatakan buku biru, maka dalam bahasa Jepang kita harus membalik urutannya menjadi biru buku, yaitu aoi hong. Contoh lain, gedung tinggi, takai biru. Gedung diterangkan, tinggi menerangkan. Sedangkan dalam bahasa Jepang, takai menerangkan, biru diterangkan. Contoh berikutnya, kota yang tenang. Kota diterangkan, yang tenang merupakan kata yang menerangkan. Dalam bahasa Jepang, berubah menjadi shizukana machi. Shizukana merupakan kata yang menerangkan, sedangkan machi merupakan kata yang diterangkan. Kata sifat dalam bahasa Jepang terbagi menjadi dua, yaitu kata sifat i dan kata sifat na. Kata sifat i biasanya disebut ikeyoshi, sedangkan kata sifat na disebut nakeyoshi. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu kata sifat dalam bahasa Jepang. Kita mulai dari kata sifat i, yaitu ikeyoshi. Kata sifat i. Kata sifat i adalah kata sifat yang dalam bentuk dasarnya selalu berakhiran i. Contohnya, takai, tinggi atau mahal, atarashi, baru, atsui, panas. Selanjutnya kita akan membahas perubahan bentuk kata sifat i dalam bahasa Jepang. Kata sifat i dalam bahasa Jepang mengalami perubahan bentuk tergantung pada waktu, yaitu sekarang atau bentuk lampau, serta bentuk positif dan negatifnya. Baiklah, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, bentuk dasar atau bentuk kamus. Bentuk dasar kata sifat i adalah bentuk yang biasanya digunakan dalam kamus atau saat berbicara dalam bentuk sederhana. Bentuk ini digunakan untuk menyatakan keadaan yang berlaku saat ini atau di masa depan. Polanya adalah kata sifat i tanpa perubahan ditambah kata benda. Contohnya, oishi ramen, ramen yang enak. Takayama, gunung yang tinggi. Samui fuyu, musim dingin yang dingin. Berikutnya adalah bentuk negatif dari kata sifat i. Kadang-kadang kita ingin mengatakan bahwa sesuatu tidak memiliki sifat tertentu.
Dalam bahasa Jepang, bentuk negatif dari kata sifat i dibuat dengan mengganti i dengan kunai. Contohnya, oishi dicoret i-nya ditambah kunai menjadi oishi kunai. Takai dibuang i-nya ditambah kunai menjadi taka kunai. Samui dihilangkan i-nya ditambah kunai menjadi samu kunai. Selanjutnya bentuk lampau yang positif menyatakan keadaan yang sudah terjadi. Polanya adalah kata sifat i dibuang i-nya ditambah kata. Contohnya oishi dihilangkan i-nya ditambah kata menjadi oishi kata. Takai dibuang i-nya ditambah kata menjadi taka kata. Samui juga seperti itu menjadi samu kata. Bentuk lampau negatif. Jika kita ingin menyatakan bahwa sesuatu dulu tidak memiliki sifat tertentu, pola yang digunakan adalah kata sifat i dihilangkan i-nya ditambah kunakata. Contohnya, oishi menjadi oishi kunakata. Takai menjadi taka kunakata. Samui menjadi samu kunakata. Nah, yang perlu kalian ingat, perubahan bentuk untuk kata i ini berbeda dari yang lain. Kata i dalam bentuk kata dasarnya adalah i. Kata negatifnya adalah yokunai. Sedangkan bentuk lampaunya adalah yokata. Dan bentuk lampau negatifnya adalah yokunakata. Minasang harus mengingat hal ini karena banyak kesalahan terjadi khususnya untuk kata i ini. Oke, minasang, tips mudah yang perlu kalian ingat adalah yang pertama, jika ingin membuat bentuk negatif, ubah i menjadi kunai. Hilangkan i-nya ditambah kunai. Yang kedua, jika ingin membuat bentuk lampau, hilangkan i-nya diubah menjadi kata. Dan jika ingin membuat bentuk lampau negatif, hilangkan i-nya ditambah kunakata. Nah, sampai di sini bagaimana? Minasang wakarimashita ka? Apakah penjelasannya sudah bisa dipahami? Oke, sekarang coba kalian bayangkan suatu benda dan gambarkan sifat benda tersebut di dalam bahasa Jepang. Apakah kalian bisa mengungkapkannya? Oke, sebelum kita lanjut, berikut adalah daftar kata sifat yang sering muncul di JLPT N5. Yang pertama, atatakai, hangat, suzushi, sejuk, atarashi, baru, furui, lama, osoi, lambat, hayai, cepat, omoi, berat, karui, ringan, tsumaranai, membosankan, omoshiroi, lucu, atau menarik, tsuyoi, kuat, yoai, lemah, hikui, rendah, takai, tinggi atau mahal. Atsui, panas. Kanji ini digunakan untuk menyatakan panas untuk cuaca. Samui, dingin. Kanji yang ini digunakan untuk menyatakan dingin jika ingin berbicara tentang cuaca. Atsui, panas. Yang ini digunakan untuk menyatakan benda yang panas. Tsumetai, dingin. Juga digunakan untuk menyatakan benda yang dingin. Atsui, kanji ini digunakan untuk menyatakan tebal. Usui, tipis. Amai, manis. Karai, pedas. Oishi, enak. Mazui, tidak enak. Oki, besar. Chisai, kecil. Semai, sempit. Hiroi, luas. Chikai, dekat. Toi, jauh. Nagai, panjang. Mijikai, pendek. Hosoi, kurus atau ramping. Futoi, gemuk atau tebal. Muzukashi, sulit. Yasashi, mudah. Warui, buruk. I atau yoi, baik. Yasui, murah. Dan takai, mahal. Berikutnya, mari kita lanjutkan ke kata sifat na. Berbeda dengan kata sifat i, kata sifat na tidak memiliki akhiran khusus. Namun, ketika digunakan sebelum kata benda, kita harus menambahkan kata na. Contohnya, shizukana koen, taman yang tenang. Genki na hito, orang yang sehat.
Kemudian, mari kita lihat bagaimana perubahan bentuk kata sifat na sesuai dengan waktunya, sekarang atau lampau, serta bentuk positif dan negatifnya. Yang pertama, bentuk dasar. Bentuk dasar kata sifat na sangat mudah. Cukup gunakan kata sifat na seperti biasa dan ditambahkan kata na, baru kemudian ditambahkan kata benda. Contohnya, shizuka na machi, kota yang tenang. Genki na hito, orang yang sehat. Taisetsu na koto, hal yang penting. Mudah bukan? Tidak ada perubahan bentuk pada kata sifat na dalam keadaan ini. Yang kedua adalah bentuk negatif. Untuk kata sifat na, caranya lebih sederhana dibandingkan kata sifat i. Kalian tinggal menambahkan dewa arimasen setelah kata sifat na tersebut. Selain kata dewa arimasen, kalian juga bisa menggunakan kata janai desu. Namun, dewa arimasen lebih formal dan sering digunakan dalam situasi resmi, sedangkan janai desu lebih santai dan sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Contohnya, shizuka menjadi shizuka dewa arimasen, tidak tenang. Genki menjadi genki janai desu, tidak sehat. Taisetsu menjadi taisetsu janai desu, tidak penting. Yang ketiga adalah bentuk lampau positif. Ini digunakan untuk menyatakan keadaan yang telah terjadi. Nah, ketika kalian ingin berbicara tentang masa lalu dengan menggunakan kata sifat na, kalian hanya perlu mengganti kata des menjadi deshita. Polanya adalah kata sifat na ditambah deshita. Contohnya, shizuka menjadi shizuka deshita, tenang dalam bentuk lampau. Genki menjadi genki deshita, sehat dalam bentuk lampau. Taisetsu menjadi taisetsu deshita, penting dalam bentuk lampau. Mudah bukan? Kata sifatnya tetap sama, hanya menyesuaikan dengan perubahan bentuk des menjadi deshita. Selanjutnya yang keempat adalah bentuk lampau negatif. Menyatakan hal yang tidak terjadi di masa lalu. Sama seperti sebelumnya, cukup gunakan dewa arimasen ditambah deshita menjadi dewa arimasen deshita. Atau jika kalian ingin menggunakan kata janai desu, kalian ubah menjadi janakatta desu. Polanya adalah kata sifat na ditambah dewa arimasen deshita atau janakatta desu. Contohnya, shizuka dewa arimasen deshita, dulu tidak tenang. Genki janakatta desu, dulu tidak sehat. Nah, minasang, berikut adalah tips agar kalian lebih mudah untuk mengingat perubahan bentuk kata sifat na. Yang pertama, jika ingin menjelaskan suatu benda, gunakan kata sifat na ditambah kata na dan ditambah kata benda. Yang kedua, jika ingin menyatakan bentuk negatif, tambahkan dewa arimasen atau janai desu setelah kata sifat na. Yang ketiga, jika ingin berbicara tentang masa lalu, cukup ubah des menjadi deshita. Dan yang keempat, jika ingin menyatakan dalam bentuk negatif di masa lampau, tambahkan dewa arimasen deshita atau janakatta desu setelah kata sifat na tersebut. Sekarang kamu tentu sudah bisa menggunakan kata sifat na dengan lebih percaya diri, bukan? Yuk, coba buat kalimat sendiri dengan menggunakan kata sifat na. Nah, yang perlu kalian catat dengan baik, ada beberapa kata yang memiliki akhiran i tetapi termasuk ke dalam kata sifat na. Contohnya, kirei, indah atau bersih, yume, terkenal, kirai, benci atau tidak suka. Berikut ini adalah kata sifat na yang sering muncul di JLPTN 5. Yang pertama, suki, suka. Kirai, tidak suka. Jozu, mahir atau pandai. Heta, tidak mahir atau kurang pandai. Daisuki, sangat suka. Taisetsu, penting. Genki, sehat. Benri, praktis atau nyaman. Hima, waktu luang, tidak sibuk. Taiheng, sulit, berat. Shizuka, tenang, sunyi. Jobu,
kuat, tahan lama, dan nigiaka, ramai, meriah. Sekarang kita masuk ke bagian perubahan kata sifat menjadi kata keterangan. Dalam bahasa Jepang, kata keterangan disebut dengan fukushi. Apa itu fukushi? Fukushi merupakan kata yang digunakan untuk menjelaskan kata kerja, kata sifat, atau bahkan seluruh kalimat. Fukushi tidak dapat berdiri sendiri dan selalu berfungsi sebagai kata tambahan untuk memperjelas cara, tingkat, atau keadaan suatu tindakan atau sifat. Dalam bahasa Indonesia, fukushi setara dengan kata keterangan seperti dengan, sangat, perlahan, hampir, dan sebagainya. Fukushi yang akan kita pelajari kali ini dibentuk dengan menggunakan kata sifat. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, kata sifat digunakan untuk menjelaskan benda. Nah, bagaimana jika kalian ingin menjelaskan bagaimana sebuah tindakan dilakukan? Misalnya, kita ingin mengatakan berjalan dengan cepat, berbicara dengan tenang. Untuk membuat kata sifat bisa menjelaskan kata kerja, kita harus mengubahnya menjadi bentuk fukushi terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara mengubah kata sifat menjadi fukushi. Kata sifat dalam bahasa Jepang dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, ikeyoshi, dan yang kedua adalah nakeyoshi. Pembentukan fukushi dari kedua kata sifat ini berbeda. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah ikeyoshi atau kata sifat berakhiran i. Cara mengubahnya menjadi fukushi adalah dengan mengganti i pada kata sifat tersebut dengan ku. Contohnya, hayai, kita buang i-nya dan kita tambah dengan kata ku. Menjadi hayaku yang artinya dengan cepat. Osoi menjadi osoku yang artinya dengan lambat. Takai menjadi takaku yang artinya dengan tinggi. Berikut adalah contoh kalimat yang menggunakan fukushi untuk menjelaskan kata kerjanya. Contohnya, hayaku aruku, berjalan dengan cepat. Osoku kaeru, pulang dengan terlambat. Yoku benkyou suru, belajar dengan baik. Berikutnya adalah perubahan nakeyoshi atau kata sifat na untuk menjadi fukushi. Cara mengubahnya adalah dengan mengganti na menjadi ni. Contohnya, shizukana menjadi shizukani, artinya dengan tenang. Genkina menjadi genkini, yang artinya dengan semangat. Kireina menjadi kireini, yang artinya dengan bersih atau rapi. Jozuna menjadi jozuni, yang artinya dengan mahir. Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. Shizukani hanasu, yang artinya berbicara dengan tenang. Genki ni utau, yang artinya bernyanyi dengan semangat. Kirei ni kaku, yang artinya menulis dengan rapi. Jouzu ni tsukuru, yang artinya membuat dengan mahir. Minasang, yoku dekimashita ne. Kita sudah belajar banyak tentang kata sifat dalam bahasa Jepang, baik kata sifat i maupun kata sifat na. Kita sudah memahami bagaimana menggunakannya dalam kalimat, bagaimana perubahan katanya, dan beberapa tips penting agar kalian tidak salah dalam penggunaannya. Semakin sering kita berlatih, semakin lancar kita dalam menggunakan kata sifat tersebut dalam bahasa Jepang. Oke, minasang, semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu kalian agar lebih percaya diri dalam menggunakan kata sifat dalam bahasa Jepang. Sampai jumpa di video berikutnya dalam seri Bumpo N5. Ja, mata ne. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.